angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply echo back their joyous strains. Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang luar biasa yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa hari ini kita tetap bisa mengadakan ibadah online semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama menikmati, sama-sama mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Bawa hati kita, bawa hidup kita seutuhnya di hadapan Tuhan hari ini. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sama-sama memulai dengan doa, mengucap syukur untuk segala kasih karunia-Nya. Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Engkau adakan bagi kami Tuhan. Kami datang kepadamu, beribadah kepadamu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena Engkau ada, Engkau hidup, Engkau menyertai kami. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Ini kami semua Tuhan, ini jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Kami datang sebagai umat-Mu mempersembahkan segala syukur, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini, kami mau dedikasikan waktu-waktu ini hanya untuk Tuhan. Fokus kami kepada Engkau, memberi yang terbaik dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Terpuji nama Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya, orang-orang benar yang hidupnya selalu menurut langkah-langkah yang Tuhan sudah atur dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan seluruh anggota keluarga. Nyanyikan bahwa Tuhan yang mengatur langkah kita, tangan kasih-Nya memimpin kehidupan kita. Haleluya. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia
Dan setiap orang-orang yang sudah dibenarkan, kami dituntun langkah kehidupan kami untuk kami tetap ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ini kami semua Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Di dalam setiap badai kehidupan yang menerpa kehidupan kami, Engkau ada menyertai kami. Saat ini dengarkan pujian kami Tuhan. Padamu, ini iman kami kepadamu Tuhan. Kami percaya di telapak tangan-Mu tertulis nama kami Tuhan. Masing-masing kami, Engkau menggenggam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. selalu ku sembah
seluruh kehidupan kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami mau Tuhan dedikasikan seluruh hidup kami, seumur hidup kami. Kami menyembah hanya Engkau Yesus. Kami agungkan hanya Engkau Yesus. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu. Terima kasih untuk setiap ajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pendampingan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang besar. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kami nikmati sampai saat ini. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa di dalam Engkau Yesus. Biar umat-Mu, gereja-Mu, Basilea khususnya Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Karena kehidupan kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang
sembah. Engkau Allah yang luar biasa dahsyat. Bapa, kami bersyukur. Kami percaya firman-Mu juga akan Kau sampaikan kepada kami. Kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami pribadi lepas pribadi. Ubahkan hati kami. Perbaiki kami Tuhan. Tegur kami apabila kami salah. Melalui firman-Mu. Bangkitkan semangat kami yang mulai lemah. Karena Engkau saja yang akan berfirman kepada kami. Melalui hamba-Mu yang sudah Engkau tunjuk untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Gani Wiono yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kau sudah taruhkan pesan-Mu kepada kami untuk kami dengarkan dan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya pengurapan-Mu sudah ada atas hamba-Mu. Kau yang menolong, Kau yang menyertai. Dan Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami juga mau membawa persembahan kepada-Mu Tuhan. Yang terbaik yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami mau membawa segala berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kami hanya pengelola Tuhan. Engkaulah pemilik atas segala sesuatu. Kami mau bawa dengan sukacita. Karena semua yang kami terima datang daripada Tuhan. Dan kami mau kembalikan sebagai tanda ucapan syukur kami. Dan bukti bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap persembahan kami. Biar semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat diberi kesempatan untuk membawa persembahan kepada Tuhan dengan mentransfer rekening kepada rekening BCA maupun CIMB atau QR Code yang tersedia di layar kaca Anda. Selamat membawa persembahan dengan sukacita. Tuhan Yesus kiranya memberkati dengan berlimpah-limpah. Amin. Shalom, Jemaat GBI Basilia Menteng yang terkasih. Apa kabar? Saya berharap dan berdoa Anda semua dalam keadaan sehat dan terberkati dalam masa pandemi COVID-19 ini. Hari ini saya berkhotbah dengan judul doa berdiri di antara Allah dan manusia. Melihat judulnya saja, tentu Anda dapat menduga bahwa pokok bahasan pada hari ini terkait dengan satu jenis doa yang spesifik. Doa syafaat. Saya akan mengajak Anda untuk melihat seluruh bagian dari Kejadian pasal yang ke-18. Saya tidak akan membacakan semuanya. Saya hanya akan memberikan sinopsis atau ringkasan dari apa yang terjadi di sana. Dan kemudian membaca beberapa ayat terpenting yang terkait dengan topik doa syafaat ini. Kejadian pasal yang ke-18 diawali dengan penampakan diri Tuhan kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, yang diikuti dengan datangnya kunjungan 3 pribadi, di mana salah satunya adalah Tuhan sendiri. Coba Anda lihat di ayat yang ketiga. Ini dibuktikan dengan sikap Abraham yang tunduk dan membungkuk dalam posisi menyembah. Itu menunjukkan bahwa paling tidak ada salah satu pribadi di sana yang menunjukkan karakteristik ilahi. Para penafsir Perjanjian Lama menyebut bahwa ini adalah salah satu peristiwa di mana Kristus menampakkan dirinya sebelum dia berinkarnasi. Dalam bahasa teologi, apa yang terjadi di sini disebut dengan peristiwa Kristofani. Kristus yang menyatakan atau membuat dirinya terlihat oleh manusia. Kunjungan tersebut mula-mula diawali dengan sebuah berita nubuat. Berita baik bagi Abraham dan Sarah. Sarah dikatakan akan mengandung di masa tuanya. Sudah lihat di ayat yang ke-10. Berita itu namun ditanggapi dengan sinis oleh Sarah. Alkitab mengatakan Sarah tertawa di dalam hatinya. Meski tidak diungkapkan, Tuhan tahu isi hati Sarah yang sinis.
Dan Tuhan dengan serius menegaskan bahwa dirinya tidak sedang bergurau. Kita membaca di dalam Kejadian pasal 18 ayat 13 dan 14. Tertulis seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkannya itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan mengetahui isi hati Sarah. Isi hatinya yang diwarnai dengan kesinisan. Masakan dirinya yang sudah tua renta akan melahirkan seorang anak. Namun Tuhan di sini menegaskan, di dalam perkara ini tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu untuk membuat Sarah produktif lagi meskipun dia sudah masuk dalam masa menopause. Peristiwa selanjutnya adalah 3 pribadi tersebut beranjak keluar dari kediaman Abraham. Ketika memandang ke arah Sodom, kota yang luar biasa itu, Tuhan menyingkapkan kepada Abraham apa yang akan dilakukannya kepada kota tersebut. Sebagai respon dari kejahatan dan kelaliman penduduk kota Sodom dan Gomora, Tuhan berkata bahwa kota tersebut harus dimusnahkan. Mendengar rencana ilahi tersebut, Abraham tidak tinggal diam. Dia melakukan negosiasi. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Mari kita baca seluruh bagian yang merekam proses negosiasi atau tawar-menawar di antara Abraham dengan Tuhan. Sebagaimana direkam di dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita baca bagian tersebut. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana lagi." Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang ke-40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu."
Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Bila kita memahami doa sebagai sebuah percakapan dialogis di antara Allah dan umatnya, maka di sini kita melihat sebuah bentuk doa. Abraham dan Allah berdialog. Abraham dan Allah bercakap-cakap. Maka di sini kita melihat doa. Bila kita memahami doa sebagai sebuah percakapan dialogis di antara Allah dan umatnya. Dan secara lebih spesifik lagi, karena Abraham bukan berdoa untuk dirinya sendiri, Abraham tidak memperjuangkan sesuatu yang terkait dengan dirinya sendiri, tetapi terkait dengan orang yang lain. Maka di sini kita melihat sesuatu yang lebih spesifik lagi. Kita berjumpa mengenai sesuatu yang terkait dengan doa syafaat. Dan ada 3 pelajaran penting mengenai doa syafaat yang bisa kita petik dari bagian ini. Mari kita lihat yang pertama. Kasih kepada umat manusia seharusnya menjadi daya dorong dari doa-doa syafaat kita. Itulah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari bagian ini. Kasih kepada umat manusia seharusnya menjadi daya dorong dari doa-doa syafaat kita. Perhatikan sikap Abraham yang luar biasa. Benar dia punya keluarga yang tinggal di Sodom, Lot dan keluarganya. Namun menarik sekali kalau kita membaca bagiannya menggarisbawahi tawar-menawar negosiasi di antara Abraham dan Allah. Kita tidak menjumpai nama Lot disebutkan dalam percakapan dan negosiasi di antara Abraham dan Allah. Apa yang kita lihat di sini adalah lingkaran kepedulian dari Abraham yang meluas melewati batas-batas kawan dan sanak saudara. Dan seharusnya begitulah doa syafaat ketika kita panjatkan. Kasih kepada semua orang. Bukan kasih kepada orang-orang yang terdekat saja. Kasih kepada orang-orang yang bahkan tidak kita kenal sekalipun. Seperti yang pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Frank Laubach. Frank Laubach adalah pendiri dari gerakan untuk membebaskan manusia dari jeratan buta huruf, dan juga seorang utusan Injil yang melayani di Filipina. Dia dikenal karena dia bukan saja berdoa bagi orang-orang yang dekat dengan dirinya, bagi orang-orang yang kenal secara pribadi dengan dirinya. Laubach berdoa bahkan untuk orang-orang yang tidak dia kenal. Tiap kali dia berjumpa dengan orang, siapapun dia, maka orang itu akan menjadi bagian dari syafaatnya. Meskipun dia adalah orang yang sibuk, punya kegiatan yang padat sepanjang harinya. Kita melihat lingkaran kepedulian dari Laubach melewati batas-batas
kenalan. Dan yang luar biasa lagi adalah C.S. Lewis, penulis dan apologet Kristen yang ternama. Dalam surat yang ditulisnya untuk saudaranya, Lewis bertutur bahwa tiap malam ia mendoakan orang-orang yang sebenarnya memicu munculnya kebencian di dalam hatinya. Nama-nama seperti Hitler, Mussolini, dan Stalin adalah nama-nama yang menggoda hatinya untuk memusuhi, untuk membenci. Namun toh nama-nama itu muncul dalam daftar doa syafaat yang dipanjatkan oleh C.S. Lewis setiap malam. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang wanita di negara bagian Arkansas, Amerika Serikat, bertutur seperti ini. Beberapa tahun yang lalu ketika anakku menikah, ia mengungkapkan kepadaku bahwa pamannya, itu berarti iparku, telah berulang kali melecehkannya ketika ia berumur 4 tahun. Tanggapan pertamaku adalah berdoa bagi kesembuhan anakku, kesembuhan batin anakku dari kejahatan orang ini. Namun semakin aku mempelajari tentang pelecehan seksual, semakin aku belajar bahwa sesungguhnya banyak pelaku merupakan korban pelecehan juga. Aku merasa terdorong berdoa bagi iparku. Dari mana ya aku mendapat kekuatan untuk mendoakan doa ini? Seharusnya doa yang kuucapkan adalah doa yang berisikan hal-hal yang tidak baik untuk orang yang telah menyengsarakan anakku. Hanya Allah yang tahu kenapa aku mendoakan iparku. Itu tentu tidak wajar bagi seorang ibu untuk berdoa semacam ini untuk orang yang menyakiti anaknya. Namun aku menyadari bahwa dia tidak akan pernah berubah tanpa penyembuhan yang berasal dari Allah. Aku bergumul setiap hari untuk memaafkannya. Namun pada saat yang sama, aku mendoakannya. Lagi pula, kalau bukan aku yang mendoakannya, siapa lagi yang mau berdoa untuk orang ini? Suatu gambaran yang luar biasa. Doa syafaat dari seorang ibu yang anaknya dilecehkan oleh iparnya sendiri. Namun toh kita melihat bagaimana ibu ini memiliki kasih yang luar biasa. Kasih yang mendorongnya untuk bersyafaat, bahkan untuk orang yang seharusnya menjadi bagian dari musuhnya. Bagaimana dengan kita? Apakah syafaat kita hanya kita tujukan demi orang-orang yang kita kasih saja? Apakah syafaat kita hanya kita tujukan hanya untuk orang-orang yang kita kenal, yang berada di sisi kita, yang senantiasa mendukung kita? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak kita kenal? Maukah kita bersyafaat bagi mereka? Bagaimana dengan orang-orang yang berseberangan dengan kita? Seperti yang dialami oleh Lewis, seperti yang dialami oleh banyak orang di bagian dunia ini, di mana mereka ditindas, di mana mereka dilukai oleh karena imannya kepada Yesus Kristus.
Bagaimana dengan orang-orang yang membenci kita? Maukah kita bersyafaat untuk mereka? Bagaimana dengan orang-orang yang telah melukai kita atau keluarga kita, seperti yang dialami oleh ibu dari Arkansas tadi? Apakah kita mau berdoa untuk mereka? Apakah kita bersedia menjadi juru syafaat bagi mereka? Bagian dari kitab suci yang kita baca pada hari ini mendorong kita untuk melihat bahwa sesungguhnya doa syafaat yang sejati itu didorong oleh kasih kepada semua orang. Bahkan ketika orang-orang tersebut berada dalam posisi yang berseberangan atau menjadi musuh kita. Mari kita lihat pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari bagian ini. Persistence atau ketekunan, kegigihan akan menjadikan kita seorang pendoa syafaat yang tidak gampang menyerah. Persistence, kegigihan atau ketekunan akan menjadikan kita seorang pendoa syafaat yang tidak gampang menyerah. Doa syafaat bukanlah perjuangan yang mudah. Kerap kali itu menghadapkan kita dengan pergumulan panjang yang kadang ujungnya tak dapat kita lihat dengan jelas. Ketika berhadapan dengan hal seperti ini, sikap Abraham dapat kita jadikan semacam model. Abraham habis-habisan memperjuangkan Sodom dan Gomora. Lihatlah bagaimana dia melakukan tawar-menawar dengan Allah. Tidak dapat 50, dia menyebut angka 45. Tidak dapat angka 45, dia menyebut angka 40. Tidak dapat angka 40, dia menyebut angka 30. Tidak dapat angka 30, dia menyebut angka 20. Tidak dapat angka 20, dia menyebut angka 10. 6 kali loh Abraham memohon agar Sodom dan Gomora tidak dibinasakan. Kalau kita mempelajari kitab suci dengan teliti, biasanya permohonan yang lazim diajukan adalah 3 kali. Ingat, Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 pernah berkata 3 kali dirinya berseru kepada Tuhan agar utusan iblis yang menyebabkan duri dalam daging itu mundur daripadanya. Berarti kan 3 kali Paulus berdoa. Namun dalam bagian ini kita lihat 6 kali Abraham memohon, 6 kali Abraham meminta, 6 kali Abraham dalam tanda kutip berdoa, mohon agar Sodom tidak dibinasakan. Di sini kita melihat bagaimana Abraham menggandakan permohonannya. Dan kalau kita lihat di dalam bagian-bagian Alkitab yang lain, kita juga melihat hal yang mirip dengan ini. Musa juga melakukan tawar-menawar dengan Allah. Ada bagian-bagian di dalam kitab Taurat yang menjelaskan, yang melukiskan tawar-menawar yang alot di antara Allah dan Musa. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab lain yang mengikuti jejak Abraham, yang mengikuti jejak Musa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kegigihan, ketekunan yang luar biasa untuk memperjuangkan perkara
perkaranya di hadapan Allah. Di dalam sejarah ada seorang yang bernama John Knox yang juga mengikuti jejak Abraham, yang juga mengikuti jejak Musa dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. John Knox pernah berkata, "Give me Scotland or I die." Itu adalah kutipan doa dari John Knox yang termasyhur. Give me Scotland or I die. Berikan saya Skotlandia atau izinkan saya mati. John Knox tawar-menawar dengan Allah. Dia ingin agar Skotlandia boleh menjadi tanah yang memuliakan Allah, boleh menjadi tanah yang mengenal Allah yang benar. Dan dia mempertaruhkan dirinya di hadapan Allah. Kita pun sebenarnya harus mengambil sikap yang sama ketika kita bersyafaat. Kita tidak boleh gampang menyerah. Seperti pegulat, kita harus rela bergulat. Dan tidak boleh dengan mudah mengatakan, aku kalah, aku menyerah. Dan saya yakin, ketika kita melakukan hal tersebut, Tuhan akan berkenan kepada kita. Kita perlu gigi seperti Abraham. Kita perlu gigi seperti Musa. Kita perlu gigi seperti John Knox. Jangan mudah menyerah. Bahkan ketika engkau tidak melihat hasil yang instan, tetaplah untuk gigih berjuang dalam hadirat Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi juru syafaatnya. Mari kita lihat pelajaran ketiga yang bisa kita petik dari bagian ini. Doa syafaat kita memang tidak selalu mendapat jawaban sebagaimana yang kita inginkan. Namun bila kita sungguh-sungguh menaikkan dengan penuh ketulusan, Allah akan menghormati dan memuliakan kita. Sekali lagi, doa syafaat kita memang tidak selalu mendapat jawaban sebagaimana yang kita inginkan. Namun bila kita sungguh-sungguh menaikkannya dengan penuh ketulusan, Allah akan menghormati dan memuliakan kita. Episode doa Abraham yang termasyhur ini, episode tawar-menawar di antara Abraham dengan Allah, yang begitu terkenal yang kita baca pada hari ini, memang berakhir dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan Abraham, bukan? Sodom dan Gomora pada akhirnya harus dibinasakan oleh Allah. Bukan oleh karena doa Abraham salah, bukan oleh karena iman Abraham kurang, bukan karena pribadi Abraham yang salah, bukan. Sodom dan Gomora hancur karena kejahatan dan kelaliman yang telah melebihi batas-batas kesabaran dan kemurahan Allah. Memang Allah itu Maha Kasih, namun pada saat yang sama Dia adil dan benar. Keadilan dan kebenaran dari Allah lah yang pada akhirnya mengharuskan penghakiman atas Sodom. Meski doa-doanya tidak terjawab, meski kelihatannya tawar-menawar tersebut gagal,
Waktu Abraham dihormati dan dimuliakan oleh Allah, pengalamannya bergumul dengan Allah untuk memperjuangkan keselamatan Sodom terlukis abadi dalam sejarah umat manusia. Dan kerap kali menjadi inspirasi bagi umat manusia untuk bagaimana seharusnya mereka berdoa bagi orang-orang yang lain. Apa yang kita pelajari di sini? Ketika kita mendoakan orang-orang yang lain, sesungguhnya ada banyak faktor yang terlibat di dalamnya. Kadang doa-doa kita tidak mendapat jawaban seperti yang kita inginkan, bukan oleh karena kita salah dalam berdoa atau kurang beriman dalam berdoa, atau karena diri kita yang tidak benar ketika berdoa, tapi karena ada faktor-faktor lain yang bekerja di luar kendali kita. Dan itu seharusnya tidak perlu menjadi masalah yang cukup serius bagi kita. Doa-doa syafaat yang tidak kunjung mendapat jawaban, bahkan mendapat jawaban yang tidak sesuai dengan pengharapan kita, tidak seharusnya membuat kita jerah, kapok, atau berhenti sama sekali dari aktivitas syafaat. Tetaplah bersyafaat. Tetaplah untuk menjadi mitra kerja Allah, untuk mewujudkan transformasi pribadi, transformasi gereja, dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan yakinlah Allah akan menghormati, akan memberkati hidupmu sama seperti Dia menghormati dan memberkati Abraham. Kiranya firman Tuhan pada hari ini akan mendorong kita untuk menjadi juru syafaat yang punya kasih yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan pada hari ini akan menjadikan kita juru syafaat yang gigih, tekun, tidak gampang menyerah. Kiranya firman Tuhan pada hari ini juga akan memberikan semangat baru bagi kita. Meski kadang-kadang dalam syafaat kita menghadapi sebuah kenyataan bahwa apa yang kita doakan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat GBI Basilea. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar pada hari ini. Firman yang menantang kami untuk berdoa syafaat, melintasi lingkaran kepedulian kami yang boleh jadi selama ini cukup kecil, hanya menyangkup orang-orang yang dekat dengan kami, yang mengasihi kami, yang kami kenal. Hari ini kami ditantang untuk memperluas lingkaran kepedulian kami. Kami ditantang untuk berdoa bagi orang-orang yang tidak kami kenal, bahkan bagi orang-orang yang berseberangan dengan kami, bagi orang-orang yang menyakiti kami sekalipun. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami tahu ini berat, kami tahu ini tidak mudah ya Tuhan. Tapi kami yakin ketika kami bersedia berkata ya
kepada firman-Mu, Roh Kudus-Mu akan memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukannya. Kami juga didorong untuk bertekun gigih, persisten di dalam doa syafaat kami. Sama seperti Abraham, sama seperti Musa, sama seperti John Knox. Tuhan, jikalau hari-hari ini kami mulai kendor di dalam syafaat kami, syafaat untuk orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, syafaat untuk bangsa kami, syafaat untuk gereja kami, biarlah pada hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru untuk terus bersyafaat, memiliki kegigihan, ketekunan, sama seperti Abraham, sama seperti Musa, sama seperti John Knox. Dan pada akhirnya kami bersyukur bahwa Tuhan menghormati, Tuhan memberkati juru syafaatnya, Tuhan memberkati Abraham. Dan kami yakin dan percaya, walaupun kami menghadapi kenyataan bahwa doa yang kami panjatkan, syafaat yang kami naikkan, kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi kami yakin ketika kami berdoa dengan penuh kasih, ketika kami menaikkan syafaat kami dengan penuh ketulusan, Tuhan menghormati kami. Tuhan akan memberkati kami seperti Tuhan menghormati dan memberkati Abraham. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah jemaat GBI Basilia sebagai jemaat yang suka berdoa, jemaat yang rela menjadi juru syafaat, sehingga kami melihat gereja ini dihormati dan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat GBI Basilia. Demi nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Mari kita terima, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang mau berdoa, bersyafaat, standing in the gap untuk setiap orang yang Tuhan percayakan untuk kita bawa di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingatkan Natal sudah sebentar lagi ya, sangat dekat sekali. Walaupun kita beribadah Natal melalui online saja, tetapi saya bersyukur dana Natal sudah banyak orang-orang yang membawa persembahan buat Natal. Dan bersyukur juga ada banyak orang yang sudah belanja dari merchandise yang ada ya. Saya tetap menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk mendukung panitia Natal, untuk sama-sama kita nanti bisa merayakan Natal dengan penuh sukacita dari Tuhan. Biar saudara juga bisa membeli, ada kaos, ada tas ya, tote bag ada di sana, dan handuk juga. Saudara bisa membelinya melalui Shopee, Tokopedia, atau bisa menghubungi Ibu Ike dan Ibu Ike ya untuk memesan barang-barang tersebut. Jadi kita tahu Ibu Jenny juga mungkin ya yang terdaftar ada di dalam e-news. Bapak Ibu bisa lihat semuanya di situ ya. Biar kita sama-sama mendukung pelayanan ini boleh berlangsung. Hanya karena kemurahan Tuhan yang menggerakkan hati kita semua untuk sama-sama bergerak di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan jangan lupa untuk kita senantiasa terlibat ya dalam BFC Ignite from Home dari Instagram. Di hari Senin dan hari Jumat. Tolong follow ya, Instagram kita BFC Menteng ya. Dan juga ingat di hari Rabu seringkali terlupakan nih, saya melihat kok viewersnya makin dikit, mungkin terlupakan. Ingat di hari Rabu ada pengajaran ya melalui YouTube channel. Dan kalau belum ada yang subscribe, mari subscribe dan tanda notifikasinya, loncengnya diklik. Dan itu menjadi satu tanda untuk kita jadi ingat. Terlupakan, diingatkan, akan muncul tuh, klik. Sekarang ada ibadah dari BFC Menteng, pengajaran yang akan dilakukan. Baik, itu saja mungkin pengumuman yang saya sampaikan. Dan kita akan menutup dengan satu doa kepada Tuhan. Meresponi firman Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi rumah doa bagi segala bangsa, bagi keluarga kita ya. Amin. Jadikan aku Tuhan rumah
Karena Engkaulah Allah penyembuh bagi mereka yang sakit Tuhan. Kau sudah nyatakan kuasa-Mu. Dan bagi orang-orang yang masih dalam keadaan sakit, Tuhan juga ada menyertai mereka, menguatkan mereka Bapa, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kesembuhan bagi kami semua. Menolong dalam setiap keuangan mereka Tuhan, dari jemaat-Mu yang mengalami kesulitan, mungkin pergumulan di dalam keuangan. Tuhan, Engkau ada menyertai. Engkau tidak pernah meninggalkan. Seperti nyanyian pujian yang kami naikkan, kasih-Mu menyertai kami, tangan-Mu menuntun kami di dalam setiap musim kehidupan. Tangan-Mu memegang kami Tuhan, dan Engkau tidak pernah melepaskannya. Engkau menuntun kami, semakin kami kuat, semakin kami mengerti rencana Tuhan, semakin kami memiliki hikmat yang dari Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu dengan segala pergolakan yang ada. Tuhan, kami patahkan segala kuasa kegelapan yang hendak memecah belah negara ini. Kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Shalom Tuhan turun atas Indonesia Tuhan. Kau menolong setiap pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan, dimanapun mereka Tuhan percayakan, jadikan mereka berkat Tuhan, untuk tetap menyaksikan Engkaulah yang menjadi kekuatan, menjadi sumber hikmat bagi mereka, sehingga setiap keputusan adalah keputusan yang datang daripada Tuhan untuk mensejahterakan bangsa ini, Indonesia, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan rencana ibadah Natal kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong setiap panitia, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan setiap kesempatan untuk kami lakukan semuanya terbaik, dan hindarkan kami dari kami semua sakit penyakit. Kami boleh dianugerahkan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami semua dengan berkat yang berkelimpahan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu, arahkan hatimu, mata hatimu kepada Tuhan yang ada bersama dengan engkau, ada dekat dengan engkau, ada di dalammu. Dia siap mencurahkan segala berkat-berkat terbaiknya. Biar segala sesuatu yang terjadi, nama Tuhan saja dipermuliakan melalui kehidupan kita. Karena kita tahu kita tidak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Saat ini terimalah dengan iman segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kekuatan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus senantiasa dimuliakan. Haleluya. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terpuji nama Tuhan. Selamat menikmati hari-hari penuh berkat dengan Tuhan, dan jadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.